Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari sini, Jenderal, kalau tidak punya uang. Detik selanjutnya, ia akan menyesal akan omongannya. Jenderal Wahyu yang dikira hanya diam, justru bikin satu polsek trauma. Siang itu, Jenderal TNI Wahyu melangkah masuk ke kantor polisi sektor kota dengan langkah mantap yang mencerminkan pengendalian diri seorang prajurit senior. Udara di ruangan terasa lembab. Aroma kertas tua dan kopi dingin bercampur menjadi satu. Namun wajah Wahyu tetap tak berubah, tenang, dingin, dan penuh ketegasan yang tercipta dari puluhan tahun berdinas. Ia datang bukan untuk menciptakan hiruk-pikuk, melainkan hanya ingin menyelesaikan urusan sederhana, mengambil motor putranya yang ditilang secara mendadak tidak tanpa alasan yang jelas. Putranya, yang masih mahasiswa, mengirim pesan dengan suara yang terdengar gugup, mengatakan bahwa motornya disita, meski ia merasa tidak melanggar aturan apapun. Wahyu, yang terbiasa menghadapi situasi jauh lebih tegang dari sekadar urusan tilang, memilih datang sendiri untuk memastikan tidak ada pihak yang mencoba memanfaatkan keadaan. Matanya menyapu ruangan yang penuh berkas, menumpuk, dan beberapa polisi yang tampak malas-malasan bekerja. Meski kedatangannya tidak diumumkan, aura wibawanya sudah membuat beberapa orang menoleh. Hanya saja mereka tidak benar-benar mengenal siapa pria berjaket rapi dengan tatapan tajam itu. Tanpa banyak bicara, ia melangkah lebih dalam, menuju meja pelayanan yang tampak menjadi pusat aktivitas di kantor itu. Setiap langkahnya menciptakan gema halus di lantai, seolah menandai awal sesuatu yang belum disadari siapapun di ruangan itu. Begitu memasuki ruang pelayanan, sorot mata Wahyu langsung tertuju pada seorang polisi botak bertubuh besar yang berdiri dengan dada membusung seolah kantor itu miliknya seorang. Polisi itu bernama Arya, namun bahkan sebelum Wahyu tahu namanya, sikap angkuh yang terpancar darinya sudah cukup untuk menggambarkan karakter aslinya. Dagunya terangkat tinggi, tatapannya tajam namun bukan tajam penuh wibawa, melainkan tajam penuh kesombongan dan rasa ingin menguasai. Ia tampak memeriksa berkas sambil bersandar di kursinya, tetapi caranya memandang setiap orang menunjukkan bahwa ia merasa dirinya memiliki kuasa lebih dari siapapun yang datang ke ruangan itu. Setiap warga yang bertanya sesuatu kepadanya selalu menerima jawaban ketus atau isyarat tangan yang menunjukkan bahwa Arya tak peduli. Seolah-olah jabatan polisi bagi dirinya bukan lagi tugas melindungi masyarakat, melainkan kesempatan memperlihatkan kekerasan dan dominasi. Wahyu memperhatikan bagaimana beberapa polisi lain menghindari kontak mata dengan Arya, menunjukkan bahwa sosok botak itu memang bermasalah. Mungkin sering membuat keributan, namun dibiarkan begitu saja. Dalam sepersekian detik, Wahyu sudah bisa membaca bahwa polisi ini adalah tipe orang yang akan menimbulkan masalah, terutama jika ia merasa kewenangannya dipertanyakan. Tatapan Wahyu mengeras sedikit, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu bahwa urusannya tidak akan semudah yang ia bayangkan. Tanpa kehilangan kesopanannya, Wahyu melangkah mendekati meja pelayanan, lalu menyapa dengan suara pelan, namun jelas, meminta berkas terkait motor putranya. Namun respons Arya justru mencerminkan betapa ia tak peduli dengan siapapun yang datang ke hadapannya. Ia tidak menoleh, tidak menatap, bahkan tidak memberikan sekilas penghargaan. Hanya satu gerakan tangan yang seolah mengusir lalat. Ringan, meremehkan, dan penuh penghinaan. "Tunggu, saya sibuk," ujarnya dengan nada kasar. Padahal jelas dari pandangan sekilas bahwa ia tidak melakukan pekerjaan penting. Ia bahkan sedang memainkan pena di tangannya dengan malas, seakan menguji kesabaran siapapun yang berinteraksi dengannya. Wahyu berdiri tegak, tidak menunjukkan kemarahan meski kata-kata itu seperti tamparan. Sebagai jenderal, ia terbiasa menghadapi orang yang jauh lebih berbahaya. Namun perlakuan tidak sopan seperti ini tetap saja menyinggung nilai dasar kehormatan. Beberapa warga yang sedang mengurus keperluan lain melirik dengan rasa iba. Mereka tahu betul bagaimana buruknya reputasi Arya. Namun tak satu pun berani membuka suara. Bagi mereka, Arya adalah polisi yang suka mencari masalah, terutama pada orang yang terlihat tidak berdaya. Sayangnya bagi Arya, ia salah menilai Wahyu, yang saat itu memilih menahan diri, masih mencoba menyelesaikan urusan dengan cara yang benar. Wahyu mencoba tetap tenang, menjaga nada suaranya agar tetap sopan meski situasinya mulai memanas.
Saya hanya ingin mengambil motor anak saya. Prosesnya bagaimana, Pak? Tanyanya dengan hormat, berharap Arya mau sedikit bekerja sesuai prosedur. Namun alih-alih membantu, Arya justru tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti ejekan, bukan tawa ramah. Ia menoleh perlahan dengan senyum sinis yang jelas berniat merendahkan. Tatapannya seperti mengatakan bahwa urusan orang lain tidak ada artinya baginya. Tawa itu memecah suasana ruangan, membuat beberapa polisi lain tampak gelisah. Mereka tahu betul bahwa Arya seringkali membuat masalah dengan warga, namun sikapnya kali ini terasa berbeda. Lebih kasar, lebih meremehkan, seakan ia sedang menguji batas seseorang. Wahyu menatapnya dalam diam, mencoba memahami apa sebenarnya tujuan Arya. Dalam dunia militer, ia terbiasa menghadapi orang dengan karakter kuat, tetapi cara Arya meremehkan orang lain dengan sengaja membuat situasi menjadi makin tak nyaman. Seolah-olah ia menikmati setiap detik orang dibuat menunggu, dibuat merasa rendah. Wahyu menarik napas panjang, menahan sisi militernya yang ingin bereaksi lebih langsung. Ia masih memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, meski tanda-tanda buruk sudah mulai tampak jelas. Bukannya membantu, Arya malah menyandarkan tubuhnya sambil mengetuk meja dengan jari, menciptakan ritme yang sengaja dibuat untuk mengintimidasi. Kalau mau cepat, bayar saja di bawah meja, ujarnya lantang tanpa sedikit pun rasa malu. Suaranya sengaja keras, seolah ingin memastikan seluruh ruangan mendengar tawaran kotornya. Beberapa polisi lain yang berdiri tidak jauh tampak kaget, namun mereka hanya menunduk, menunjukkan betapa normalnya perilaku seperti itu di kantor tersebut. Beberapa warga yang menunggu giliran hanya bisa saling pandang, tidak berani menyela meski jelas tahu bahwa pernyataan Arya merupakan tindakan pungli yang tidak pantas dilakukan seorang aparat. Arya terus menatap Wahyu tanpa rasa takut, bahkan terlihat seperti sedang menantang, ingin melihat apakah pria yang berdiri di depannya akan tunduk atau membalas. Ketukan jarinya di meja semakin keras, menunjukkan rasa tidak sabarnya, seakan ia menganggap Wahyu tak lebih dari orang yang bisa dipermainkan. Namun yang tidak ia sadari adalah siapa sosok yang sedang ia hina. Seorang jenderal TNI yang terbiasa menghadapi bahaya jauh lebih besar daripada seorang polisi arogan yang merasa berkuasa di ruangan kecil itu. Di baliknya ketenangannya, amarah Wahyu mulai menggelegak, perlahan tapi pasti, menunggu momen ketika batas kesabarannya benar-benar habis. Harapan Wahyu bahwa pernyataan identitasnya akan menenangkan suasana langsung hancur, ketika Arya tiba-tiba meledak dalam tawa terbahak-bahak. Tawa itu bukan tawa biasa, bukan tawa geli atau sekadar refleks. Ini tawa mengejek, tawa yang sengaja dibuat keras untuk mempermalukan orang di hadapannya. Jenderal, ulang Arya sambil menyeka air mata pura-pura dari sudut matanya, lalu mendekat dengan langkah berat yang penuh kesombongan. Di sini kamu cuman warga biasa, jangan sok, serunya dengan nada tajam. Begitu dekat hingga bau napasnya tercium oleh Wahyu. Beberapa polisi yang berada tidak jauh dari mereka langsung memasang wajah cemas. Mereka tahu bahwa Arya sering bertindak keterlaluan, tapi kali ini ia jelas sudah melampaui batas berbahaya. Bagaimana mungkin ia berani mengejek seorang jenderal? Namun Arya, yang terbiasa merasa superior di ruangannya sendiri, tampaknya tidak menyadari betapa fatalnya sikap itu. Ia benar-benar menantang, seakan ingin melihat apakah yang berdiri di depannya ini hanya tukang cerita atau seseorang yang berbahaya. Setiap langkah Arya yang mendekat terasa seperti dentuman kecil yang memecah ketenangan ruangan. Wahyu tetap diam, namun sorot matanya mulai berubah, dingin, menyelidik, dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Tawa Arya yang kasar menggema di seluruh ruangan, mengubah atmosfer menjadi semakin menyesakan. Wahyu menarik napas panjang, mencoba menahan amarah yang mulai merayap di dadanya. Sebagai seorang jenderal yang telah puluhan tahun berdinas, ia terbiasa menghadapi berbagai bentuk ancaman, intimidasi, bahkan kondisi yang jauh lebih mematikan dari sekadar ruangan penuh berkas dan polisi arogan. Namun tetap saja, perlakuan yang ia terima kali ini terasa merendahkan martabatnya sebagai warga sekaligus prajurit. Dengan suara pelan namun penuh wibawa yang tak bisa ditutupi, ia berkata, "Saya Jenderal TNI Wahyu.
Saya kesini untuk menyelesaikan masalah, bukan mencari konflik. Kata-katanya terucap tenang, namun ada kekuatan tak terlihat yang membuat beberapa polisi lain spontan menoleh. Seakan baru menyadari bahwa pria itu bukan orang sembarangan. Aura militernya memancar begitu kuat, membuat ruangan yang tadinya penuh suara kecil kini terasa lebih sunyi. Namun Wahyu tidak mengucapkan kalimat itu untuk menyombongkan diri. Ia hanya ingin menjelaskan identitasnya agar prosedur berjalan sesuai aturan. Ia berharap, setidaknya setelah mengetahui kedudukannya, Arya mau merespons dengan lebih profesional. Tetapi jauh di dalam hatinya, Wahyu merasakan firasat buruk. Orang dengan karakter seperti Arya bukan tipe yang akan gentar, hanya karena mendengar pangkat seseorang. Dan benar saja, detik setelah Wahyu mengenalkan diri, gelagat ruangan berubah, bukan menuju penghormatan, tetapi menuju ketegangan baru yang lebih pekat. Tanpa peringatan, Arya melakukan gerakan mendadak. Begitu cepat hingga beberapa polisi di ruangan itu tersentak mundur. Ia meraih sebuah senapan laras pendek yang tergantung di rak samping meja, lalu dalam satu gerakan kasar, menariknya keluar dan langsung menodongkannya tepat ke wajah Wahyu. Ujung laras senjata itu berada hanya beberapa sentimeter dari hidung sang jenderal, begitu dekat hingga napas Wahyu mengenai dinginnya besi. Dalam sekejap, ruangan yang tadi dipenuhi bisik-bisik kecil berubah sepenuhnya sunyi. Bahkan suara ketukan kipas angin tua di sudut pun terasa seolah berhenti berputar. Ketegangannya begitu pekat, seperti tali yang direntangkan terlalu kuat dan hanya menunggu detik untuk putus. Beberapa polisi lain terdiam kaku. Mereka tahu betul bahwa menodongkan senjata kepada warga tanpa alasan yang sah adalah pelanggaran berat, apalagi kepada seorang perwira tinggi TNI. Tapi ketakutan mereka terhadap Arya tampaknya lebih besar daripada keberanian mereka untuk menegurnya. Di balik diamnya, Wahyu merasakan hawa dingin senapan itu namun tidak bergerak sedikit pun. Matanya tetap menatap lurus ke arah Arya, tidak gentar, namun jelas menunjukkan bahwa batas kesabarannya sudah sangat tipis. Situasi berubah dari ketegangan biasa menjadi titik kritis yang kapan saja bisa meledak. Arya mendekat lebih jauh, memiringkan kepalanya sambil menekan senapan itu sedikit lebih dekat ke wajah Wahyu. "Coba ulangi. Kamu siapa tadi?" Katanya dengan nada tajam, seperti predator yang sedang bermain-main dengan mangsanya. Mata Arya meruncing, penuh provokasi, jelas ingin memancing reaksi agresif agar ia memiliki alasan untuk bertindak lebih jauh. Beberapa polisi lain dapat terlihat menahan napas, sebagian mengintip dari balik meja. Sebagian lagi hanya menunduk dalam ketakutan. Tidak ada yang berani bergerak atau menghentikan aksi gila Arya. Ujung senjata yang berkilat terkena lampu neon ruangan membuat suasana semakin mencekam. Meski begitu, Wahyu masih diam, tetap menjaga ketenangan seorang prajurit yang terlatih menghadapi senjata sejak muda. Ia memandangi Arya tanpa berkedip, bukan dengan tatapan marah, tetapi tatapan seorang yang telah mengambil keputusan bulat. Detik demi detik terasa sangat panjang. Arya semakin menikmati perannya sebagai penguasa situasi, semakin merasa dirinya berada di atas angin. Ia tidak sadar bahwa setiap kata dan gerakannya tidak hanya menyinggung harga diri Wahyu, tetapi juga membuka pintu menuju konsekuensi besar yang tak mampu ia bayangkan. Ketegangan menggantung di udara, siap runtuh kapan saja. Wahyu masih berdiri tegak, namun kini garis rahangnya mengeras tajam, menandakan bahwa ia berada pada batas terakhir kesabarannya. Napasnya teratur, tetapi sorot matanya berubah, lebih gelap, lebih fokus, seperti seorang prajurit yang sudah memutuskan tindakan berikutnya. "Turunkan senjata itu," katanya perlahan, dengan suara rendah yang hampir seperti geraman. Tidak keras, tetapi mengandung ancaman yang nyata. Suara itu membuat beberapa polisi di ruangan tersentak. Mereka tahu betapa berbahayanya situasi ketika prajurit senior seperti Wahyu memberi peringatan dengan nada seperti itu. Namun Arya, entah karena bodoh atau terlalu percaya diri, justru menafsirkan nada tersebut sebagai bentuk kepanikan. Ia tersenyum miring, seolah merasa menang. Tetapi yang tidak ia sadari adalah bahwa tubuh Wahyu sudah bersiap sepenuhnya. Ototnya menegang, matanya menghitung jarak, pikirannya membaca tiap gerak lawan. Ketika seorang jenderal memberi peringatan terakhir,
Itu berarti ia sudah melihat semua kemungkinan dan siap menghadapi semuanya. Ruangan terasa semakin sempit, seakan udara menahan diri untuk tidak bergerak. Setiap detik mengarah ke satu titik, benturan yang tak bisa lagi dihindari. Arya justru mencondongkan tubuhnya lebih dekat, menekan ujung senapan itu sehingga hampir menyentuh kulit wajah Wahyu. Atau mau apa? Hah? Bentaknya keras, suaranya menggema di seluruh ruangan sempit itu. Nada suaranya mengiris udara, begitu tajam dan penuh tantangan seakan ia yakin tidak ada satupun orang yang bisa menyentuhnya di tempat itu. Beberapa polisi yang berada di dekat pintu menelan ludah, sebagian lainnya saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tahu Arya sering bertindak di luar batas, tapi kali ini ia benar-benar melampaui batas tertinggi dari setiap bentuk arogansi yang bisa diterima. Situasinya tidak lagi sekadar tidak sopan. Ini sudah menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan seorang warga, terlebih seorang jenderal TNI. Namun Arya tampak buta terhadap konsekuensinya. Ia terpaku pada rasa kuasa semu yang ia bangun selama ini di kantor itu. Seluruh ruangan seperti membeku. Tidak ada yang berani menarik napas terlalu keras, seolah takut suara kecil pun bisa memicu ledakan emosi yang sedang menggantung di udara. Dan di tengah ketegangan yang memuncak itu, batas kesabaran Wahyu akhirnya pecah. Bukan karena ia merasa dihina, tetapi karena Arya telah mengarahkan senjata pada dirinya. Sesuatu yang dalam dunia militer maupun kepolisian sama-sama tidak bisa ditoleransi. Momen itu terasa seperti titik paling rapuh dalam sebuah tali yang sudah ditarik terlalu kencang, dan akhirnya putus dengan kecepatan yang tidak disadari siapapun. Dalam sepersekian detik, tubuh Wahyu bergerak dengan refleks yang terlatih selama puluhan tahun. Kepalan tangan kanannya melesat seperti bayangan, cepat dan tepat, menghantam pipi Arya dengan kekuatan yang tidak pernah dibayangkan polisi botak itu. Dentumannya terdengar jelas, keras, dan mengguncang seluruh ruangan seperti pukulan palu besar. Tubuh Arya terpelanting ke samping, tidak sempat menahan diri atau mempertahankan keseimbangan. Tubuh besar itu membentur laci besi hingga menimbulkan bunyi dentang logam yang memekakan telinga. Ia jatuh ke lantai dengan posisi miring, mengerang keras sambil memegangi wajahnya yang kini memerah dan mulai membengkak. Senapan yang tadi ia todongkan terpental dari tangannya, meluncur di atas lantai sebelum menghilang di bawah meja pelayanan. Detik-detik setelah pukulan itu terasa lambat bagi semua orang yang menyaksikannya. Beberapa polisi tersentak mundur. Sebagian lainnya hanya bisa membeku. Tidak tahu apakah mereka harus menolong Arya atau menjaga jarak dari sosok jenderal yang berdiri tegap dengan napas yang masih terkontrol. Tidak ada kemarahan yang terpampang di wajah Wahyu. Yang ada hanyalah ketegasan dingin seorang prajurit yang telah melihat ribuan situasi berbahaya. Pukulan itu bukan tindakan emosional, melainkan reaksi terukur terhadap ancaman nyata. Ruangan yang tadinya ribut kini berubah menjadi sunyi menyesakan, seakan semua suara tersedot keluar dari dinding. Dari lantai, Arya mengerang kesakitan. Tangannya bergetar saat mencoba menopang tubuhnya untuk bangkit. Darah mulai mengalir dari pelipisnya, menetes perlahan melewati garis pipinya, hingga jatuh ke lantai, menciptakan bercak kecil yang kontras dengan ubin pucat. Napasnya tersengal, matanya berkedip cepat, tetapi rasa kaget yang terpancar lebih besar dari rasa sakitnya. Senjata yang sebelumnya ia gunakan untuk mengancam kini tidak lebih dari besi dingin yang tergeletak tak berdaya di bawah meja, hilang dari jangkauan. Para polisi lain panik. Sebagian melangkah mundur, tidak ingin terlibat. Sementara beberapa mencoba maju namun ragu ketika melihat tatapan Wahyu yang masih menyala dengan ketegasan. Tak satu pun dari mereka berani bersuara lantang. Mereka tahu bahwa pukulan Wahyu bukan tindakan brutal tanpa alasan. Itu adalah reaksi instingtif terhadap ancaman mematikan yang dilakukan Arya. Suasana kacau yang tercipta bukan berasal dari jenderal itu, melainkan dari tindakan sembrono Arya yang kini terbaring kesakitan. Tatapan beberapa polisi terarah pada Wahyu dengan campuran ketakutan dan hormat yang baru muncul. Warga yang ada di ruang tunggu bahkan tak berani bergerak sedikit pun, seakan kursi tempat mereka duduk berubah menjadi perangkap. Ruangan kecil itu dipenuhi rasa syok, ketegangan,
dan kesadaran bahwa apa yang terjadi barusan adalah titik balik dari seluruh kekacauan. Wahyu tidak membuang waktu, masih menjaga postur tegaknya yang tak tergoyahkan. Ia merogoh saku dan mengambil ponselnya. Dengan tangan yang tetap stabil, ia menekan tombol cepat tanpa perlu melihat layar. Nomor yang hanya digunakan untuk situasi tertentu. Satuan cadangan masuk ke Polsek Kota sekarang. Segera, ucapnya singkat, tegas, dan penuh otoritas. Suaranya begitu dingin hingga membuat beberapa polisi yang berada di dekatnya merasa bulu kuduknya berdiri. Setelah menutup telepon, Wahyu tidak mengalihkan tatapannya dari Arya yang masih berusaha bangkit sambil terhuyung. Wajah sang jenderal tidak menunjukkan kesombongan atau kemarahan yang berlebihan. Hanya ketegasan seorang pemimpin yang memastikan bahwa tindakan yang tidak sesuai hukum harus dihadapi dengan cara yang benar. Para polisi yang melihat hal itu semakin cemas. Mereka tahu apa artinya ketika seorang jenderal memanggil satuan cadangan. Itu bukan sekadar respon emosional, melainkan langkah resmi untuk mengamankan situasi yang dianggap berbahaya dan tidak terkendali. Beberapa polisi mulai berbisik. Sebagian merasa lega karena akhirnya ada pihak yang bisa menertibkan Arya, sementara sebagian lainnya takut pada konsekuensi yang akan menimpa kantor mereka setelah ini. Langkah Wahyu begitu tenang, namun penuh tekanan, membuat ruangan terasa semakin menyesakan. Beberapa menit kemudian, suara derap sepatu bergema dari luar, ritmis, teratur, dan penuh kewibawaan. Pintu kantor polisi terbuka dengan cepat, dan sekelompok prajurit NI berseragam lengkap memasuki ruangan dengan formasi yang tertib. Aura mereka langsung mengisi seluruh ruangan, membuat para polisi yang sebelumnya bingung kini menelan ludah dan berdiri lebih rapi. Tanpa perlu banyak instruksi, para prajurit segera mengamankan Arya yang masih bingung, terluka, dan ketakutan. Mereka memborgolnya sesuai prosedur, memastikan ia tidak dapat membahayakan siapapun lagi. Sementara itu, Wahyu berdiri tegap di tengah ruangan, memperhatikan setiap langkah bawahannya dengan mata tajam, seorang pemimpin yang memastikan semua berlangsung sesuai aturan. Tidak ada satupun gerakan yang tidak diperhitungkan. Para polisi lain akhirnya bisa bernapas. Meski beberapa dari mereka terlihat malu menyadari bahwa mereka tidak mampu mengendalikan rekan mereka sendiri. Ketika situasi akhirnya kembali stabil, ruangan itu terasa berbeda, lebih tertib, lebih terkendali, dan jauh dari intimidasi yang sebelumnya diciptakan Arya. Wahyu menatap sekeliling, memastikan bahwa tidak ada warga yang terluka atau tertekan oleh kejadian tersebut. Dalam diam, ia menunjukkan bahwa ketegasan bukan berarti kekerasan tanpa arah, melainkan tindakan terukur demi menegakkan kehormatan dan hukum.